Kalau sudah bagus, yang 3 akan proporsional. Jadi kalau ada nuntut berlebihan, berarti agamanya nggak bagus. Jelas? Kalau mengungkit-ungkit latar belakang, terlalu dalam, berarti agamanya kurang bagus. Kalau terlalu lihat materialistik, berarti agamanya kurang Kalau agamanya bagus, yang 3 akan ikut dan akan disejahterakan oleh Allah. Ikut semua. Ya, saya dengan istri begitu, perbaiki agama, maka alhamdulillah kalau agama diperbaiki, keadaan akan terjaga. Mampu kita. Ya. Sekarang kan viral ya. Ya, viral nyari ukhtinya di pengajian gitu. Ya, ikhwannya juga begitu. Nanti mau nikah, syaratnya Al-Qur'an dibacain ya. Habis nikah nggak ngaji lagi. Nah, itu masalah. Begini, saya sarankan kalau bikin pertanyaan ditulis yang simpel aja. Ya. Ya, kalau bikin cerita ini agak biasanya kalau bikin cerita saya baca di mana nanti story. Benar, nanti saya baca insya Allah. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Saya ini orangnya terlalu overthinking Ustaz. Dan dalam segala hal saya overthinkingnya gimana caranya agar saya tidak lagi berpikir yang berlebihan. Kurangi, udah. Nah, selesai. Ya. Beliau bilang saya overthinking. Supaya tidak overthinking bagaimana ya? Jangan overthinking, kurangi. Nah, Mas. Wakulu washrabu wadufus gitu ya. Silahkan dalam makanan, dalam minuman, senikmatnya proporsional. Berpikir pun begitu, proporsional aja. Yang perlu dipikirkan, pikirkan. Jangan berlebihan. Yang pertama, Allah nggak suka dengan orang yang berlebihan. Kenapa? Berlebihan itu memberi beban. Jadi kalau Anda ingin mengambil fondasi yang paling kuat, nggak boleh overthinking, maka hal pertama yang ditampilkan Al-Quran, itu akan memberikan kamu beban yang lebih banyak. Memikirkan yang tidak ada, itu cuma menambah beban. Jelas? Yang kedua, ana inda dhanni abdi, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Jadi kalau dia berprasangka berlebihan, berpikir berlebihan, nanti sesuatu yang tidak ada sebelumnya menjadi nyata. Minimal kenyataan itu ada di dalam bayangannya sehingga membuat dia terganggu dengan itu. Muncul kecemasan, muncul kekhawatiran yang tidak ada jadi ada dan sebagainya. Ya, maka sederhana bahasa Al-Qur'annya, wala la itu hentikan, pindahkan kepada yang lain. Berpikirnya bagaimana? Secara proporsional saja. Yang sekarang itu yang kemudian direnungkan, yang ke depan direncanakan. Selebihnya selesai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya silahkan. Saya pengen menikah muda Ustaz. Nikah aja habis ini. Udah. Dengan usia Anda berapa? Ya, calon Anda bagaimana? Apa rujukan ayat dan hadisnya supaya saya menemukan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang nyata walaupun saya masih muda? Ini saya tidak tahu Anda yang bertanya berapa tahun usianya, sudah tercukupi belum untuk syarat-syarat pernikahannya. Tapi yang pasti begini, Quran surah ke-30 ayat ke-21 itu untuk sakinah, mawadah dan rahmah. Yang kedua, nanti untuk mencari pasangan. Karena kasusnya seringkali begini, saya siap menikah, mahar sudah siap, ya, calon saksi juga ada, ya, kemudian juga yang disiapkan waktu ada, tempat ada, calon yang belum ada. Oke? Okay? Nah, maka itu nanti temukan di Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unta. Posisi Anda yang bertanya laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki berarti cari calonnya perempuan. Kalau perempuan cari calonnya laki. Enggak, ini penting saya sampaikan. Ya, karena sekarang ada banyak sekali kita dapati makhluk laki-laki terperangkap di tubuh dan perilaku perempuan atau sebaliknya. Kenapa ayat ini turun untuk menjelaskan juga? Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila. Dan silahkan jangan putus asa, cari di tempat-tempat yang kau bisa jangkau. Kalau satu RT nggak ketemu, pindah RW. Ya, RW ketemu beda kecamatan. Silahkan jangan putus asa, jodoh itu bisa dicari. Baik ya. Kemudian lita'arafu. Kalau sudah kelihatan yang dipantau itu terlihat cocok, maka ta'aruf dulu supaya tidak menyesal di kemudian hari. Pakai ain dan taknya kesungguhan. Apa yang dikenali itu? Kata Nabi dibatasi tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau cari calon menantu, cari calon pasangan, lihat sosoknya 4 hal di perempuan. Di laki-laki nanti tambah 1, 5. Baik ya? 1, perhatikan kalimatnya. Yang 3 ini yang standar, 1-3 standar kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya biologis dan material. Nah, yang pertama, li jamaliha. Ya mungkin karena penampakan, cantiknya, gantengnya itu standar fitrah. Ya kan? Yang laki-laki pengen cari yang cantik, perempuan pengen cari yang ganteng untuk keturunan dan sebagainya. Ya, itu fitrah, itu biasa.
Kemudian yang ada, walaupun ada yang menafsirkan begini, karena jamal itu sifat-sifat yang bisa relatif. Ya, artinya dari rasa. Itulah sifatnya kenapa mesti ta'aruf digali. Ya, kadang-kadang kan kalau sudah menjadi ganteng jadi jamil. Kalau cantik jadi jamilah. Tapi kalau jamal itu sifat. Ya, kadang-kadang misalnya cantiknya ya taruhlah misalnya 100% tapi cerewetnya 1000% juga gitu misalnya, ya. Atau gantengnya kelihatannya bagus tapi akhlaknya nggak bagus. Maka jamal sering diartikan adalah juga sifat-sifat bawaan yang indah. Ya, makanya orang sering katakan cantik itu relatif, walaupun jelek juga mutlak. Gitu ya. Secara fitrah ya, secara fitrah. Jangan dipotong ya. Yang kedua, lima liha, hartanya, karena harta. Harta ini ada dua tafsiran. Harta itu betul-betul harta sehingga punya kesiapan menjaga rumah tangga. Oke? Disiapkan dulu. Makanya kalau di Timur Tengah, kalau sudah siap untuk menikah, itu nanti dicek dulu. Nanti kalau anak saya dititipkan tinggalnya di mana? Boleh, melihat itu boleh secara wajar. Ya, tinggalnya di mana, rencananya seperti apa, pekerjaannya apa, untuk memastikan bahwa kehidupan rumah tangga siap dialami. Supaya tidak terlampau goyah. Jelas ya? Yang kedua ada yang menafsirkan kemampuan mengelola hartanya. Ya, kemampuan mengelola harta. Anda misalnya gajinya 5 juta, tapi calon istri zakat malnya 10 juta. Baik ya? Nah, ini jadi persoalan gitu. Halo? Ya? Nah, maka lihat kecenderungan dia pada harta bagaimana. Ya, tanya untuk mahar, ya. Adik Anda yang perempuan ajak jalan sama dia, bukan Anda yang jalan. Adik Anda yang perempuan ajak jalan, kira-kira kalau dia belanja seperti apa? Kalau dia selera bagaimana, ya? Diajak-ajak dan sebagainya. Nanti kelihatan, nanti membentuk karakter di situ. 3, dinasabiha, keturunannya. Keturunan dari mana? Supaya bisa menyesuaikan. Ya, dan sekarang juga bisa digali. Maaf sekali, pernah terjadi menikah, sudah lama, punya anak 3, ketika kemudian dicek, dia ternyata saudara. Ya, mahram. Mahram itu kan ada 3. Mahram bil wilada, karena kelahiran. Kan? Mahram bil radha'ah, karena satu asi, satu susuan. Yang ketiga, mahram bil musaharah. Karena ada satu pernikahan, ikatan pernikahan. Ya, misalnya ini nikah dengan kakaknya, adiknya terpisah lama, nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Ya, dan sebagainya, kemudian ketemu dan seterusnya, satu mahram. Atau yang tadi kasusnya punya anak 3, ternyata saudara sepersusuan, kayaknya mau nggak mau dipisah karena mahram. Nah yang keempat, nah ini lidiniha, karena faktor apa? Agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yada, maka prioritaskan yang agamanya itu bagus. Kalau sudah bagus, yang 3 akan proporsional. Jadi kalau ada nuntut berlebihan berarti agamanya nggak bagus. Jelas? Kalau mengungkit-ungkit latar belakang terlalu dalam berarti agamanya kurang bagus. Kalau terlalu lihat materialistik berarti agamanya kurang bagus. Kalau agamanya bagus, yang 3 akan ikut dan akan disejahterakan oleh Allah. Ikut semua. Ya, saya dengan istri begitu, perbaiki agama, maka alhamdulillah kalau agama diperbaiki, keadaan akan terjaga. Semampu kita. Ya. Sekarang kan viral ya. Ya, viral nyari ukhtinya di pengajian gitu. Ya, ikhwannya juga begitu. Nanti mau nikah, syaratnya Al-Qur'an dibacain, ya. Habis nikah nggak ngaji lagi. Nah, ini masalah. Ya. Waktu nikah, maharnya disertakan dengan Ar-Rahman. Habis nikah Al-Kautsar. Masya Allah. Ada kan keluarga dari Malaysia nih? Ada sini Malaysia? Hah? Oh, Bapak dari Malaysia? Cik dari Malaysia? Insya Allah. Allah ibarik fi. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Macam mana kemungkinan untuk membawa sistem kaidah ateisi diterapkan di bumi Malaysia? Boleh? Sangat boleh. Tak macam-macam dah boleh. Insyaallah. Saya pernah dijemput di Selangor tuh. Bahasa Indonesia saja. Jangan tidak paham. Ya. Saya pernah diundang juga, sampai di Jakim juga pernah, dan disampaikan, dan ada hasrat yang sangat mendalam juga untuk bisa diajarkan metode at-taisir untuk menghafaz Al-Quran itu di bumi Malaysia. Insya Allah dalam waktu dekat kita jalin kerjasama untuk bisa kemudian diajarkan metode at-taisir di sana. Insya Allah. Ya. Kita sudah berbicara dengan beberapa menteri besar juga yang ada minat di situ, semacam di Selangor, ya di KL juga beberapa. Ada juga beberapa pesantren di Malaysia itu pesantren ya kita.
pesantren yang sudah datang juga ke Bekasi yang ingin diterapkan secara langsung di tempatnya atau di pesantren. Ada tim buku nggak? Tolong Bapak ini dikasih hadiah nanti buku ya, ya di satu paket ya untuk At-Taisir. Bila tiba di Indonesia? Hari Senin. Sengaja ke pengajian ini atau ada Bekasi? Oh ke Bekasi, kemudian ke sini ke untuk ikut pengajian saja kah atau ada agenda lain? Untuk pengajian saja. Nah, tolong diganti ininya ya tiketnya ya, manis ya pulang pergi ya. Like and subscribe.